Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ternyata sudah mengendus permainan suap mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron melalui transaksi mencurigakan sejak 1 tahun yang lalu. Dan PPATK juga bahkan masih memiliki data 10 kepala daerah lainnya yang diduga memiliki transaksi serupa. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan mengungkapkan dari sejumlah transaksi mencurigakan, mayoritas dugaan kasus yang dilakukan oleh ke-10 kepala daerah itu adalah di sektor sumber daya alam, seperti proyek lingkungan hidup, pertambangan, dan kehutanan dengan nilai hingga ratusan miliar rupiah. PPATK telah menyerahkan laporan hasil analisisnya ke Kejaksaan Agung dan KPK. Sementara untuk kasus mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso menegaskan, dugaan suap dan pencucian uang yang dilakukan juga melibatkan sejumlah orang dekat. Kalau laporan hasil analisis dan PPATK menyerahkan tentu berkaitan dengan korupsi, dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Indonesia Corruption Watch menilai penangkapan Fuad Amin bisa menjadi pintu terbongkarnya dinasti di Bangkalan. Meski Fuad tak lagi memegang kuasa sebagai bupati, namun hingga kini kekuatannya sangat besar di kabupaten yang berada di Pulau Madura tersebut. Kepentingan mereka menempatkan anggota keluarga di jajaran pemerintahan dengan membentuk dinasti ini adalah untuk memastikan bahwa akses terhadap sumber daya negara tadi bisa tetap mudah, gitu ya, sehingga mereka bisa banyak mendapatkan rente dari proyek-proyek yang berkaitan dengan sumber daya negara. Sementara itu, Partai Gerindra memastikan akan mengambil langkah tegas terhadap kadernya Fuad Amin yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kita akan membantu setiap kader yang bermasalah, namun demikian kita akan mempertimbangkan apabila kasusnya adalah kasus korupsi, apakah partai merasa perlu untuk membantu atau tidak, tapi prinsipnya Partai Gerindra akan mengambil tindak yang tegas bagi setiap kader yang terlibat kasus apapun. Dugaan dinasti politik cenderung korup setidaknya sudah terbukti dengan sejumlah kasus yang ditangani KPK. Selain kasus Fuad Amin, ada politisi Golkar yang merupakan gubernur nonaktif Banten Ratu Atut Khosia dan adiknya Tubagus Hairewardana. Tim Liputan Metro TV. Saya langsung tanyakan ke Pak Agus sekarang, jadi benar PPATK sebetulnya sudah lama mencium adanya transaksi mencurigakan dari Fuad Amin ini? Ya, kita sudah memberikan LHA, laporan hasil analisis, kepada KPK tahun yang lalu, tahun 2013. Lalu apa modus yang terendus dari situ? Ya, saya tidak boleh menyebutkan kasus tertentu ya, tetapi kalau saya cerita tipologi kepala daerah itu ya, biasanya itu penyelewengan perizinan ya, kewenangan-kewenangan soal perizinan, markup barang jasa, markdown retribusi, kemudian penyelewengan dana-dana bantuan, bansos, dana hibah, dana pendidikan, seperti itu. Dan laporan PPATK itu awalnya berdasarkan laporan atau memang ada penyelidikan tertentu yang sebelumnya memang sudah direncanakan? Kalau PPATK sebagai pusat pelaporan tentu kami dasarnya dari laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaction. Lalu kemudian tidak hanya satu biasanya, dengan data matching mungkin kita nemukan juga laporan transaksi tunai 500 juta ke atas, ada informasi dari masyarakat, di data matching gabung-gabung, kalau memang itu sudah kita skor bahwa patut untuk ditelusuri lebih lanjut, kami telusuri dan hasil akhirnya adalah laporan hasil analisis. Nah, penelusuran lebih lanjut itu menarik ya. Apakah PPATK juga menerapkan prinsip follow the money ketika sudah diketahui ada aliran ke orang tertentu, bisa jadi keluarga atau kerabat atau orang dekatnya, itu ada tidak prinsip semacam itu di? Ya, justru PPATK? Dengan hukum pencucian uang ini, kita utamanya adalah penelusuran aliran dana atau follow the money sebagai pengganti dari tata cara penangkapan orang atau penelusuran orang, penyelidikan melalui proses konvensional, follow the suspect. Kalau dulu kan cari orangnya, sekarang kita cari uangnya kemana beredar. Karena kejahatan di bidang ekonomi itu target mereka itu adalah mendapatkan uang, dan mendapatkan uang itu untuk kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya, untuk
kemewahan dia lah. Sehingga uang itu setelah di layering dan sebagainya pasti terintegrasi balik lagi ke yang bersangkutan. Nah, ketika balik lagi yang bersangkutan atau dia sudah mulai proses layering, itulah yang bisa kita tangkap. Nah, untuk proses layering, biasanya mereka pasti alirkan ke orang-orang yang dipercaya. Oleh karena itu tidak heran, orang yang dipercaya itu tidak jauh-jauh dari keluarganya sendiri, lalu orang-orang dekatnya. Dari mana kita tahu itu? Orang-orang dekat dan sebagainya. Kita punya akses KTP ya ke Sisminduk. Kita bisa tulis ketik nama, tanggal lahir, kita bisa masuk ke KTP. Dari KTP kita masuk ke kartu keluarga, dari situ kita tahu KTP yang berdasarkan kartu keluarga itu siapa saja di situ. Mungkin istri, anak, supir, pembantu dan sebagainya. Semua bisa terlacak tarik dari situ rekeningnya, ya. buka mana uang-uang masuk yang janggal, tidak ada underlying transaction-nya, mana uang keluar yang janggal. Ya, Nah, untuk gampang. kasus Fuad Amin sendiri ini bagaimana kemarin? Ya prosesnya yang terbaca? tentu semua sama. Kita ada SOP yang standar. Seperti itu. Oke, baik. Mas Riza, Anda terkejut tidak ketika mendengar hari Senin kemarin Fuad Amin ditangkap oleh KPK? Ya tentu kita semua terkejut ya, karena ini merupakan kasus yang pertama bagi Gerindra ya, yang bersangkutan memang baru bergabung ya di Gerindra sebagai caleg DPRD Kabupaten Bangkalan, sekalipun memang sebelumnya lama dia di PKB. Jadi ini satu peristiwa yang penting bagi kader Gerindra dan bagi Bapak Prabowo itu tidak ada tempat bagi koruptor dimanapun. Jadi sanksinya sangat jelas, sangat tegas, yaitu dipecat ya. Dan ini memang ke depan akan kami evaluasi secara mendalam bahwa pola rekrutmen ya kepala daerah atau mantan atau incumbent DPRD atau perpindahan orang dari satu partai ke partai berikutnya itu harus menjadi perhatian ya. Kemarin kami diskusi juga Bapak Prabowo juga akan pada rekrutmen caleg ke depan kita akan mengambil pola, akan meminta rekomendasi kepada PAPTK, KPK, Kejaksaan atau ke Polri. Biasanya para aparat hukum ini punya track record dari calon-calon caleg, sehingga kami sudah mendapatkan. Tidak cukup memang fakta integritas seperti yang dibuat Demokrat, tidak cukup ya. Ini kan tertulis gitu ya Prof. Jadi perlu ada pendalaman ya, peneropongan proses rekrutmen. Memang harus diakui semua partai, apalagi Demokrat, Golkar, PDIP, itu banyak sekali kepala daerahnya di seluruh Indonesia, jumlahnya besar. Dan setelah mantan kepala daerah umumnya masuk ke legislatif, itu umumnya seperti itu. Karena memang mereka punya potensi yang luar biasa, kecenderungannya untuk menjadi caleg, menjadi calon dewan. Karena memiliki jaringan, mengetahui dapilnya secara berpuluh-puluh tahun, tentu memiliki dana yang cukup ya, punya kedekatan ya dengan semua stakeholder, semua jaringan. Jadi memang potensi kepala daerah itu besar sekali menjadi anggota dewan. Dan memang terbukti ya di DPR RI, di provinsi, di kabupaten kota, mantan-mantan kepala daerah atau wakil kepala daerah itu memang banyak yang jadi ya. Saya tidak punya angka yang pasti, tapi saya yakini 90% itu mantan-mantan itu jadi dia. Gitu, karena memiliki potensi-potensi yang seperti saya sebutkan tadi. Oke, tapi ketika bergabung dengan Gerindra, apakah Gerindra sudah memiliki catatan tersendiri, warning ya, untuk Fuad Amin ini? Karena media-media lokal juga sempat menyebutnya sebagai atutnya Bangkalan, dan juga dari track politiknya kita tahu seperti Putu Loncat dari P3, PKB, lalu baru kemudian ke Gerindra. Betul, Ada memang catatan ini tersendiri menjadi yang catatan bagi kami. Kami memang ada Gerindra? tim ya, ada tim rekrutmen caleg ya. Dan ada fakta integritas, ada psikotes, kemudian ada wawancara, bahkan ada tes tertulis. Itu kami lakukan tahapan-tahapan itu. Cuma memang proses pencalekan Gerindra 2014 itu jauh lebih terbuka. Kami memberi kesempatan tidak hanya kader, tapi orang di luar kader, seperti Pak Fuad Amin, itu kadang orang di luar kader sebelum dari partai bergabung, itu kami beri kesempatan yang sama ya. Karena partai kami kan memang partai yang baru, ya belum punya kader yang jumlah yang cukup, sehingga kami membuka peluang. Dan ini efek negatif keterbukaan tadi. Mungkin ke depan perlu dibatasi dengan cara yang saya sampaikan tadi ya. Tidak cukup psikotes, interview dan wawancara, tapi kami perlu ke depan memang meminta rekomendasi dari PATK, KPK atau aparat hukum yang lain lah. Saya kira ini perlu tidak hanya bagi Gerindra tapi bagi partai-partai lain. Bagi Gerindra ini yang pertama,
Tapi bagi PDIP, bagi Demokrat, bagi Golkar yang lain itu jauh lebih banyak ya jumlahnya, bahkan suami istri, orang tua dengan anak. Tapi ini pelajaran bagi kami, satu sisi ini menyakitkan, tapi satu sisi ini warning ya di awal gitu. Di 5 tahun ini masih panjang gitu ya. Gerindra ini kan seperti PDIP tahun 99, Prof. Tiba-tiba banyak begitu dan agak kaget ini. Jadi kultur shocknya kami juga sudah berusaha mengingatkan ya, hati-hati. Kami di DPR itu setiap rapat fraksi kami ingatkan gitu dengan 73 nama. Pada setiap kesempatan Bapak Prabowo kalau sambutan selalu, mohon maaf, tidak hanya soal korupsi tapi diingatkan jangan ke karaoke, jangan ke diskotik, apalagi minum-minum. Selalu itu disampaikan berulang-ulang setiap ketemu Prabowo, jangan coba-coba korupsi. Jangan lagi ke karaoke, apalagi minum-minum, apalagi narkoba. Wah, diingetin terus, Prof. Pokoknya Pak Prabowo itu setiap ada kesempatan selalu diingatkan. Gitu. Jadi memang ini pelajaran bagi kami. Mudah-mudahan ini menjadi pil pahit bagi kami sehingga ke depan kami akan lebih hati-hati. Oke, baik. Dan dengan adanya raja-raja kecil yang berkuasa di daerah ini juga, apakah ini sebuah fenomena lokal stroming? Kita nanti akan bahas sesaat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana. Bincang Pagi akan segera kembali.